Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FTI, selamat datang di Podskoy, Podcast Santuy. Ya, buat kali ini aku Muhammad Nugraha sebagai host pada podcast episode kali ini. Dan saat ini aku udah bersama dengan narasumber nih, yaitu ada Pak Gub dan Wagub. Boleh nih perkenalan dulu secara singkat. Oke, ini perkenalan apa nih? Status atau gimana? Boleh semuanya, mau status, alamat, rumah tinggal ya. Barangkali ada yang mau nyamperin kan? Oke, boleh mungkin wakil saya. Yang belum punya status mungkin. Oke, boleh. Oke, perkenalkan halo teman-teman FTI semuanya. Perkenalkan nama saya Padin Gania. Dari program studi teknik industri, dan mungkin periode saat ini saya sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa diamanahkan untuk kawan-kawan FTI menjunjung dan memegang tanggung jawab atas keberlangsungan di satu periode ini di periode 2024. Ayo Le. Le apa nih Le? Ada panggilan khusus kah? Le itu panggilan kesayangan kami gitu. So sweet banget ya. Ya, pokoknya jadi Le itu panggilan teman-teman yang memang saya sudah merasa seperti keluarga seperti itu. Berarti udah deket banget nih, chemistry-nya udah dapet banget. Ya ada sedikit begitulah. Ya. Boleh. Tapi alhamdulillah lah nggak terlalu deket-deket. Kalau deket-deket kan bahaya. Iya ya, udah danger, ya, udah warning. Satu pemikiran gitu. Iya betul. Boleh Kita dilanjut. masih normal lah kan. Iya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilio. Jadi saya dari program studi teknik kimia, dan di sini saya diamanahkan sebagai wakil gubernur BEM-FTI periode 2024. Yang mana dalam menjalankan BEM-FTI ini saya akan membantu arah dan geraknya selama periode BEM-FTI 2024 ini. Oke. Boleh nih mau tanya-tanya dikit nih. Buat Mas Gania sama Mas Rizky, pasti sebelum naik pasti punya pengalaman dong di bidang riset atau apapun. Boleh dong ceritain sedikit, terus apa aja yang didapetin sih sama persiapannya tuh buat jadi Pagub dan Wagub tuh gimana? Jadi ke pengalaman dulu langsung terus ke persiapan itu lanjut ya. Oke, mungkin kalau pengalaman ya mungkin nggak terlalu banyak sih pengalaman saya, atau enggak karena ya pengalaman saya masih barulah istilahnya di dunia kampus ataupun di organisasi gitu kan. Pengalaman saya ya dulu kan di himpunan gitu kan, sebagai ketua himpunan mahasiswa teknik industri di program studi teknik industri itu sendiri. Saya satu periode menjabat sebagai ketua. Itu banyak banget pengalaman-pengalaman ataupun pembelajaran entah itu termologi, terus psikologi, ataupun hal-hal lain yang terkhusus untuk Ormawa itu sendiri, organisasi mahasiswa itu sendiri. Entah itu pemahaman-pemahaman yang ada dari dedikasi, gimana caranya kita menjaga alur ataupun marwah dari Ormawa itu sendiri, menjaga nama baik Ormawa itu sendiri. Terus intinya yang paling banyak dan saya rasakan adalah sejatinya gimana caranya kita berkepemimpinan seperti itu. Karena ya memang saya sebagai pengalaman kemarin di ketua HMTI itu adalah pembelajaran saya sebagai ketua, di mana kita harus lebih meningkatkan lagi soft skill kita, terus lebih meningkatkan lagi literasi kita, terus lebih meningkatkan lagi pembelajaran yang memang kita sebagai pemimpin seperti itu. Nah, mungkin Pak Wagub saya boleh dilanjut. Oke, jadi terkait pengalaman sebenarnya hampir sama dengan Pak Gubernur, yang mana sebelumnya juga saya diamanahkan sebagai ketua himpunan di HMTK atau Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia pada periode 2023 begitu. Dan untuk pengalaman dan juga yang didapat selama menjabat sebagai ketua himpunan itu ya memang bisa dikatakan cukup banyak lah, terkait manajemen waktu, manajemen bagaimana cara mengatur organisasi dan juga relasi seperti itu. Jadi semenjak menjadi ketua himpunan, untuk relasi pastinya banyak sekali teman-teman di KBM-FTI gitu. Jadi kita bisa saling mengenal dan juga kita bisa menjadi
bisa saling kolaborasi begitu antara dari himpunan teknik kimia ataupun dari himpunan yang lainnya. Nah, seperti itu. Dan untuk terkait persiapan juga nih ya menjadi wakil gubernur begitu ya. Ya. Jadi boleh. sebelumnya tidak terpikirkan begitu. Istilahnya kan biasanya orang-orang itu ada yang sampai berpikir, "Woi, ada target ingin menjadi gubernur." Plannya gitu ya. Ada persiapan lah. persiapan buat jadi wakil gubernur gitu kan. Nah, kalau saya sendiri tuh dari awal tidak ada terpikir begitu bahwasanya akan menjadi wakil gubernur. Iya. Karena untuk persiapan kita itu bisa dibilang mendadak begitu. Dan juga strategi apa yang kita susun ke depan itu ya bisa dibilang mendadak juga begitu kan. Karena dengan adanya dorongan dan juga motivasi dari KBM gitu sehingga membuat kita ada keinginan lah untuk maju sebagai gubernur dan juga wakil gubernur pada periode kali ini begitu. Untuk Mas Gania gimana sih persiapannya gitu? Ya untuk persiapan ya pastinya awal mula persiapan ya saya juga siap, sebelumnya belum siap sih antara untuk karena pengalaman saya dulu kan di ketua himpunan ya dan itu istilahnya ruang lingkup sama relasinya yaitu sebagai ketua himpunan kan. Saya juga untuk maju untuk ke badan eksekutif mahasiswa sebagai gubernur itu masih ragu itu awal mula dulu. Dan yang saya bisa siapkan adalah cuman modal pengalaman dulu. Itu ya Le? Ya betul. Dulu karena kita ngobrol-ngobrol dan saya juga persiapan kita sebagai gubernur dan wakil gubernur ini kita mau ngambil siapa atau saya mau ngambil wakil siapa itu tuh mungkin ya untuk teman-teman sobat FTI ya dulu pas sedikit cerita pas kita mau naik untuk jadi gubernur dan wakil gubernur sebagai kandidat gitu kan untuk periode 2024 ini yang saat ini sudah menjabat dulu itu sempat kita gak ada terpikir untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Itu yang pertama mungkin di awal-awal gitu kan. Nah sedangkan ya tadi apa yang dibilang wakil saya yaitu karena ada gerakan dan motivasi dari dukungan KBM. Ya dari KBM. Jadi kita siap untuk tanggung jawab atas memegang pundak di kita untuk KBM FT itu sendiri gitu kan. Nah yang paling terpenting ya kawan-kawan sama semuanya KBM terkhusus dari KBM prodinya gitu kan. Dan kawan-kawan prodi yang lain juga banyak dorongan dan dukungan yang mana tak terlintas mungkin kalau pengalaman kami ya dari notabene-nya kami demisioner himpunan. Jadi mungkin dulu itu sempat kita tuh gabung bareng-bareng gitu. Memikirkan bahwa langkah ke depan, arah geraknya FT ini mau dibawa kemana sih gitu. Jadi sempet itulah relasi kita yang didapat dari himpunan dulu kan. Kayak teman-teman kami gitu di ketua-ketua himpunan yang ketua HMI, ketua elektro, ketua kimia, ketua TP dan HMT itu sendiri kita sering memunculkan arah-arah yang memang apa sih manfaatnya gitu, apa sih arah geraknya, apa sih untuk landasan-landasan di FT ini kita tuh apa sih seperti kultur, seperti gerak ormawanya gimana, seperti caranya kita buat merealisasikan sebagai kita ormawa ke KBM dan gimana caranya kita membawa KBM itu sebagai lingkup bahwa kita notabene-nya Fakultas Teknologi Industri yang mana kita selalu mengacu kepada solidaritas gitu kan dan keindependenan kita di fakultas gitu. Nah itu awal mula kita siap dan bisa maju untuk menjadi di fakultas tuh ya karena teman-teman juga, karena KBM juga dan terkhusus mungkin terima kasih mungkin kawan-kawan dari ketua himpunan demisioner yang lalu juga seperti itu. Mungkin ya mohon maaf nggak bisa disebutkan satu-satu kan ya, teman-teman sobat FTI dan kawan-kawan yang sobat FTI terima kasih juga yang telah mendorong dan selalu memotivasi kami gitu kan, yang memberi dukungan dan mungkin langkah kedepannya ya mudah-mudahan untuk kawan-kawan FTI semuanya kita bisa jalan bareng-bareng dan kita bisa sama-sama untuk menggerakkan bagaimana kita di FTI itu sendiri untuk regenerasi terkait pengembangan minat, terkait pengembangan bakat, terus bagian pengetahuan serta kaderisasi yang memang harus kita tingkatkan lagi. Yang terpenting di Ormawa itu adalah kaderisasi. Yang mana kita harus memunculkan regenerasi baru terutama terkhusus untuk Ormawa itu sendiri.
Seperti itu. Itu yang memang kita sebenarnya peduli atas Ormawa gitu. Makanya kita siap melaju ke fakultas dari KBM itu sendiri, karena yang mana potensi tujuan kita untuk masuk ke gubernur dan wakil gubernur di badan eksekutif mahasiswa ini ya karena kami peduli atas atas landasan Ormawa itu sendiri, yang mana kita harus memunculkan dan mencetak kader-kader baru gitu kan, regenerasi baru, entah itu dari KBM, entah itu dari Ormawa ataupun hal lain untuk terkhusus tujuan kita terhadap FT itu sendiri. Oke, bagus banget ya alasannya teman-teman. Mungkin dilanjut nih dari pertanyaan KBM nih. Ada yang nanya untuk kabinet periode 2024 ini apa sih? Oke. Mungkin Boleh ya? nih di-spill nih boleh. Kabinet kita itu awal mulanya kita dirancang pas pendaftaran gubernur di KPU, terus kita pemilihan, setelah itu baru kita merancang kabinet kita. Iya betul. Nah, kabinet kita, nama kabinet kita tuh Garasi. Ih, apa tuh Garasi? Ada hal lain nggak gitu apa ya istilahnya yang menarik banget gitu? Ya, sebenarnya hal yang menarik dari kita ya Garasi. Garasi itu bukan kedai garasi ya. Iya jujur sebenarnya aku agak salvo gitu ya. Aku dengar tuh kayak garasi Ya, gitu. mungkin karena ada wakil saya di kedai garasi kan jadi terpikir ke garasi. Iya bisa jadi. Hal yang out of the box-nya gitu ya. Iya, betul. Yang terpikirkan sama kita adalah Garasi itu adalah Gania Rizky menginspirasi gitu. Iya bener juga ya kayak Itu salah satu garasi gitu. Ya, karena itu awal mula kita merancang untuk kabinet kita, dan ternyata kita ambil hal positifnya karena ya memang kita harus punya tujuan hal positif. Betul. Gitu kan. Jadi Kita itu ambil- spontan ya. Ya, Tapi spontan tapi ada memiliki arti. Iya, pasti punya dong. tetap kita harus punya arah dan tujuannya. Iya, Seperti betul. itu. Yang mana kita di PC juga kan, PC kita menggerakkan KBM sebagai untuk terjun kita bersinergi. Itu yang terpenting dari arah gerak kita. Karena memang mungkin kita harus ada evaluasi dari periode sebelumnya, kita lebih baik dari periode sebelumnya. Itu memang harus, karena langkah gerak Ormawa itu kalau semisal periode sebelumnya udah baik dan udah bagus, kita harus meningkatkan lagi. Adapun itu untuk mempertahankannya. Yang sulit itu sebenarnya mempertahankan untuk roda organisasi gitu. Malah yang harus dipertahankan itu harus lebih lagi untuk meyakinkan bahwa FT ini ada gitu kan. Untuk memunculkan bahwa integritas itu di FTI ini untuk di UAD ataupun lingkup di luar dari UAD ataupun universitas-universitas skala nasional. Bahkan tujuan kita tuh memperkenalkan di kancah internasional untuk badan eksekutif periode ini. Dan mudah-mudahan ya dan kawan-kawan dari FTI bisa bekerja sama juga untuk teman-teman sobat FTI juga ada program unggulan-unggulan kita, terus ada agenda, dan ya kita harus Meramaikan sama-sama lah Iya. untuk buat tujuan FTI kita sama-sama untuk gerak gitu kan. Dan FTI kita tetap ada nomor 1 gitu kan, entah itu di universitas ataupun di luar universitas seperti itu. Apalagi Fakultas Teknologi Industri itu sendiri gitu kan. Betul. Mungkin ada tambahan dari Pak Mas Rizky. Oke, jadi terkait dari kabinet kita itu kan yang mana namanya itu kabinet Iya, garasi, iya. dan itu ada menyangkut filosofinya kan, Iya. karena Iya, boleh, filosofi dari ada makna logonya itu kan berbentuk hewan rubah ya. Iya. Nah jadi rubah itu ya mungkin banyak dari kawan-kawan sobat FT ini banyak menganggap bahwa kenapa harus mengambil rubah Iya. kayak keburukan atau kelicikan seperti itu Ya, kan. kenapa harus ngambil hewan juga gitu. Iya, kenapa harus hewan? Yang apalagi notabene terkenalnya licik gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita itu mengambil dari positifnya, karena ya filosofi dari rubah itu keindahan dan kemampuan untuk beradaptasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi salah satunya dengan kita ini kan di BMFTI Iya. ada 5 prodi seperti itu kan. Jadi dengan adanya banyaknya perbedaan tiap prodi atau kulturnya kan berbeda seperti itu. Iya, betul. Jadi di BMFTI ini kita menselaraskan atau menyatukan pandangan yang berbeda dengan satu tujuan. Iya. Nggak apa-apa dengan adanya beberapa perbedaan, beberapa Iya, beda pandangan. pandangan. Nah itu yang sebenarnya pasti memiliki kelebihan atau kepentingan masing-masing. Cuma bagaimana cara kita menyatukan pandangan atau perbedaan itu gitu. Iya.
Dan Keren. tapi untuk Boleh. garasi ya, Iya. untuk garasi itu sendiri sebenarnya kenapa arah gerak kita tuh seperti ini gitu kan. Kita ngambil garasi, kadang kita mikir garasi itu jangan disimpan sampai tua gitu kan. Seperti mobil yang terbengkalai di garasi gitu kan. Nah, itu yang memang kita tingkatkan bahwa sebagai kita ormawa jangan sampai itu yang terjadi gitu kan. Seperti itu. Jadi garasi itu adalah sebagai rumah yang mana adalah bagian dari rumah kita untuk FTI dari 5 prodi itu sendiri, yaitu adanya di garasi. Dan tujuan arah gerak kita tuh garasi itu sebenarnya gerakan aksi menginspirasi. Gitu. Itu yang benar. betulannya. Iya. Karena kalau terlintas untuk hal-hal yang memang di luar nalarnya ya Gania Rizky menginspirasi. Tapi nyambung banget ya. Sempat nggak kepikiran awalnya. Cuman ternyata masuk juga ya. masuk juga. Iya, di Jadi tengah-tengah gitu ya berarti kepikiran. Ya, cuman tapi arah geraknya kita, kenapa kita ngambil gerakan aksi menginspirasi gitu kan? Sebenarnya tuh kita tujuan yang sekarang di periode ini kita mengambil aksi. Entah itu aksi kita sebagai KBM FTI lebih ke mindset kita pengolahannya untuk berpikir kritis terkait kita harus peduli terhadap bagaimana lingkup kita di fakultas ataupun di luar fakultas, yang mana kita harus memikirkan kesejahteraan hal-hal lain gitu kan. Entah itu ormawa di FTI itu sendiri yang mana dibopong dan dibantu oleh himpunan-himpunan di prodi masing-masing gitu kan. Untuk di FTI itu sebenarnya mengambil nama aksi di situ kan. Karena aksinya kita yang harus terjun ke lapangan. Kenapa kita aksi itu? Aksi itu kita menyelaraskan dengan visi kami. Yang mana visi kami itu di sinergi gitu kan. Di sinergi yang mana misinya kita sebagai kredibel kerja mutu kita sebagai badan eksekutif mahasiswa di situ. Karena tanpa adanya aksi, gerakan itu nggak bakal ada gitu kan. Betul. Tapi kalau semisal ada aksinya, meskipun kita nggak ada gerakan, kita udah mengusung sebagai inspirasi gitu kan. Entah itu di hal-hal yang buat KBM terkait badan pengembangan, badan minat dan bakatnya, badan pengetahuan ataupun hal-hal lain untuk keberlangsungan bagaimana FTI ini mencapai integritasnya gitu. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, untuk integritas sebenarnya memang kita udah di atas kok. Iya, betul. Sombong dulu ya, dikit Iya. nggak apa lah. Ya tapi kan itu caranya kita untuk mempertahankannya yang susah. Iya betul. Dan itu harus karena kita lebih susah teruskan ya. mempertahankan. Dan jangan sampai aksi itu kita bergerak tanpa adanya kultur kita. Itu jangan sampai hilang untuk kultur kita. Sebenarnya kultur itu yang penting adalah kita gimana caranya pengolahan kita untuk mengingat selalu sejarah kita, mengingat selalu untuk dibalik jayanya FTI itu seperti apa. Iya. Gitu. Makanya kita ada gerakan. Gerakan itu kita gerakan yang baru bagaimana kita mencapai tujuan kita untuk menjalankan misi kita sebagai visi dari tujuan yang diinginkan untuk kita di Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan itu aksinya adalah kita bersinergi terhadap ilmu pengetahuan, teknologinya, terus hal-hal lain tanpa mungkin kita di wadah ya sobat-sobat FTI, kita harus tetap berlandaskan nilai-nilai Islam seperti itu. Jangan lupakan untuk nilai-nilai Islam. Iya betul. Seperti itu teman-teman sobat FTI. Nah gimana, udah denger kan keren banget kan filosofinya dari logo hingga nama kabinetnya nih. Mungkin lanjut aja kita ke Q&A nih karena banyak KBM yang bertanya-tanya nih tentang gimana sih peran dan tanggung jawab sehari-hari sebagai seorang gubernur dan wagub gitu. Oke. Peran sehari-hari gitu. Iya. Sebenarnya kalau peran sehari makan, tidur. Maksudnya di lingkup organisasi nih, di lingkup ormawanya sendiri. Mungkin ya untuk di lingkup ormawa peran sehari-hari yang kita pegang ya tetap kita ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau untuk tugas dan wewenang ya kita tetap berpacu pada peraturan fakultas. Betul. Ya, dan menjalankan sebagaimana kita sebagai warga Fakultas Teknologi Industri, mahasiswa Fakultas Teknologi Industri, dan terkhusus juga kita juga tetap harus mengacu ke Undang-Undang KBM UAD. Nah itu mungkin arah gerak perannya kita untuk
sebagai gubernur dan wakil gubernur bagaimana seperti ya tugas kami untuk bertanggung jawab atas instansi, gimana caranya kita mengambil alih untuk tujuan kita dari badan eksekutif ini mau dibawa kemana gitu kan. Itu bertanggung jawab atas gubernur terus dan wakil gubernur, serta ya contoh kecilnya ya wakil gubernur mungkin dari internal ya. Oke. Jadi terkait peran sebagai wakil gubernur itu yang pastinya lebih ke internal gitu, dan juga terkait untuk eksternal kan lebih ke gubernur. Tetapi di samping itu tetap adanya wakil gubernur. Yeah. Tetapi untuk fokus dan juga fungsinya itu bagaimana caranya mengatur di internal. Jadi kalau untuk di internal itu kan bagaimana dari wakil gubernur bisa merangkul gitu, mengetahui kondisi dari internalnya, kondisi di internal di BMFTI gitu kan, apakah ada permasalahan seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan, bagaimana caranya kita mencari titik tengah atau dari penyelesaian seperti itu. Jadi ketika kalau ada permasalahan itu pasti seperti itu kan. Tetapi bagaimana cara kita tinggal menyelesaikan dengan adanya kepentingan dan juga tujuan yang kita sudah usung atau di visi misi kita kan. Seperti itu untuk jadi intinya kalau dari saya itu kan sebagai wakil gubernur lebih ke internal BMFTI. Oke nih. Nah mungkin untuk Q&A selanjutnya ya itu ada proker IT Fest masih jalan nggak sih? IT Fest. Iya. IT Fest ini masih jalan nggak gitu? Jadi Kayaknya harus di-cut deh. iya katanya. Langsung lanjut aja. Katanya. Oke, lanjut aja ke Q&A selanjutnya ya. Itu ada bagaimana pandangan Pak Gub dan Pak Wagub terkait supporter FTI yang sering dianggap anarkis. Oke. Ini pertanyaan Ini memang ya Iya, karena memang banyak banget gitu yang mana kalau FTI itu supporternya anarkis gitu. padahal sebenarnya enggak sih. Karena apa ya? Kita disebut anarkis karena kita nggak bunuh juga kan. Iya betul. betul. Ya kita selayaknya sebagai supporter begitu memberikan Iya. dukungan. Ya, karena kan kecintaan kita sebagai mahasiswa FTI yang mana anak-anak dari FTI dari delegasi yang memang untuk cara ke futsal ataupun badminton, dukungan voli, kita, ya iya. bentuk untuk dukungan kita atas landasan ya sebenarnya lebih ditingkatkan lagi sih teman-teman sobat FTI kalau untuk supporteran ataupun memang dukungan-dukungan hal lain. Ya sebenarnya kalau untuk dianggap anarkis ya mungkin pandangan orang beda-beda ya. Iya, Anarkis balik itu lagi seperti ya. apa gitu kan. Kadang mungkin orang-orang lihat kalau misal kita lempar batu ya anarkis juga kan kalau dilihat sama pandangan orang. Tapi kan kita lempar batu tanpa adanya masalah gitu kan. Kalau misal anak-anak kawan-kawan FTI ya, mahasiswa-mahasiswa FTI ya mungkin kalau mereka jual ya kami beli gitu posisinya. Kalau Gitu. mereka jual ya kami beli ya. Meskipun mereka nggak jual kami tetap beli gitu. Seperti itu mungkin. Karena ya kalau di pandangannya supporter FTI ini anarkis mungkin ya lebih ya kami mungkin sebagai gubernur dan wakil gubernur lebih ke menjaga kawan-kawan FTI aja. Iya betul. Kayak semisal ada permasalahan hal lain dari supporteran atau hal-hal di luar dari supporteran juga tetap tugas kami menjaga arah gerak ataupun alur dari kinerja dari HMPS ataupun dari kawan-kawan FTI itu sendiri terkait keberlangsungan di Fakultas Teknologi itu industri itu sendiri. Kan kalau untuk anarkis sebenarnya Enggak gitu ya. ya hal tanda kutip lah gitu kan. Iya, tergantung pandangan orang. Tergantung pandangan orang gitu Iya, kan. betul, Tapi kalau menurutku sih meskipun ada orang yang seperti pandangan kayak gitu ya kami beli gitu kan. Meskipun nggak dijual ya tetap kami beli. Betul. Ya karena ya kami kan tetap mengacu pada solidaritas gitu kan. Tapi ya yang terpenting solidaritas tuh sobat-sobat teman-teman FTI juga harus berpikir gitu ya. Solidaritas itu apa sih? Karena setahu kami sekarang ini keadaan yang mungkin kan agak turun gitu ya. Agak menurun terhadap geraknya Fakultas Teknologi Industri itu sendiri. Yang mana mungkin tujuan kami sekarang di periode ini untuk meningkatkan lagi terhadap itu.
nantinya kan ada juga namanya infanteri yang dikelola untuk supporteran. Kalau di fakultas, mungkin kalau di HMPS-nya mungkin ada jenderal ataupun panglima dan hal lainnya yang mungkin mereka bisa mengatur juga untuk supporteran dari prodinya masing-masing, seperti itu. Oke. Tapi tetap sobat FTI, kami ingatkan mungkin kawan-kawan tetap harus. Kalau ada yang jual tetap kita beli, seperti itu. Dan tetap harus kita pahami bahwa di situ kalau dijual dan dibeli itu kita harus meningkatkan hal-hal positifnya juga. Betul. Terkait itu. Kadang tujuannya untuk apa dulu? Untuk kemenangan kita ataupun untuk supporteran terhadap apa dulu, hal-hal yang lainnya gitu kan. Tapi tetap kawan-kawan FTI kita harus tetap menjadi yang nomor satu. Oke, jadi saya sedikit menambahkan juga Boleh terkait supporter banget. ini gitu. Ya. Iya. Karena mungkin dari fakultas-fakultas lain gitu kan menganggap, woi FTI ini Iya. anarkis begitu seperti itu kan. Iya, Sebenarnya betul. bukan anarkis, karena ya itu bentuk bagaimana cara kita memberikan dukungan seperti itu Iya. kan. Apalagi kita identik dengan fakultas teknologi industri, jadi identik dengan teknik begitu kan. Jadi Kulturnya kita. kulturnya Iya. teknik kan memang sudah seperti itu begitu. Iya, Jadi betul. itu salah satu bentuk untuk bagaimana cara agar KBM kita solid begitu. Iya. Karena kalau tidak adanya supporteran, tidak ada rasa empati kita Iya. untuk mendukung atau memberikan semangat itu kan, nah itu yang dipertanyakan juga gitu. Delegasi juga pasti ngerasa kayak kurangnya Iya. aspirasi gitu Ya, kan. kenapa sih mereka Apresiasi. ya kurangnya apresiasi dari mereka nanti kawan-kawan FTI sendiri kan kita sebagai keluarga. Iya, Kita menganggap sebagai keluarga nanti kenapa sih keluarga kita nggak didukung? Keluarga kita nggak Berikan semangat memberikan gitu ya. semangat gitu kan. Memberikan semangat ke mereka untuk jalannya event ataupun perlombaan yang lainnya gitu. Jadi makanya kita tetap peduli atas itu. Dan mungkin tujuannya kita tetap meningkatkan ataupun tidak melupakan culture kita Iya. sebagai Fakultas Teknologi Industri. Tapi perlu diingat ya teman-teman, karena culture budaya kita sebagai kayak kita tetap harus ada supporteran. Culture kita itu adalah yang terpenting karena kita terus dominan kita Fakultas Teknologi Industri yang mana kita tetap kayak ada culture yang euforia dan segala macam. Nah itu tetap harus kita jalankan teman-teman, karena itu culture kita, identiknya ciri khas kita sebagai Fakultas Teknologi Industri. Tapi culture itu kalau semisal memang salah ya kita harus membenahi gitu Iya, kan. betul. Yang penting culture-nya tidak luput dari atau hilang dari kita gitu. Culture-nya tetap ada di dalam hati kita, tapi caranya kita untuk meningkatkan culture ataupun meneruskan culture-nya itu terserah ataupun berekspresinya kita gimana untuk HMPS ataupun dari BEM itu sendiri seperti itu. Nah oke nih, karena banyak banget ya pertanyaan dari KBM kita, mungkin dan waktunya juga menipis, jadi mungkin aku mau les pertanyaan deh. Oke. Ada nggak sih pesan gitu buat atau nasihat gitu buat disampaikan nih buat KBM yang tertarik untuk terlibat dalam kepemimpinan di dunia kampus? Oke. Mungkin kalau untuk ini ya teman-teman, untuk IT PES terus Grand Design tadi ya yang terus pertanyaan-pertanyaan masih banyak lagi. Iya. Itu kita mungkin boleh Episode ini selanjutnya ya gitu boleh. ya. Boleh part Nanti dua aja kita nanti mungkin saya dengan Mas Kiki Iya, untuk mengatur waktu untuk ketemu lagi kita bahas itu. Tapi untuk IT PES dan Grand Design itu udah masih ada di kita gitu kan. Jadi untuk pesan, jangan sampai kalian menyia-nyiakan waktu di perkuliahan dengan cuman modal kalian kuliah tidur seperti itu. Tapi kalian manfaatkan waktu dengan berorganisasi untuk meningkatkan value, relasi dan pengalaman kalian. Entah itu pengetahuan ataupun sebagai berperilaku. Dan yang terpenting adalah bagaimana caranya kita beretika sebagai mahasiswa. Dan kawan-kawan mungkin teman-teman yang ormawa juga jangan sampai kita culture-nya etika berorganisasi itu luntur terhadap betul. di Fakultas Teknologi Industri itu sendiri. Pesan saya adalah tetap menjaga kekeluargaan dan selalu terus berkembang entah itu dimanapun dan kalian berada. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi haitsatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Tapi jangan sampai kita dimanapun berada tetap kita harus bertakwa. Seperti betul. itu. Dan
sama halnya dimanapun kita dan dimanapun perlakuan ataupun kegiatan kita tetap harus bermanfaat dan selalu menjunjung tinggi integritas ataupun hal-hal apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan tetap menjadikan positif bagi kita. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk peningkatan diri kita harus berormawa. Seperti itu. Boleh nih, ada nggak pesan dari Pak Wagubnya sendiri? Oke, mungkin pesan dari saya, jangan pernah menyanyiakan suatu kegiatan atau kesempatan, karena suatu kesempatan dan apapun yang kalian sia-siakan akan tidak dapat atau tidak datang 2 kali. Iya, jadi betul. setiap adanya kesempatan itu kalian harus mengupgrade atau memberikan pengalaman begitu selama kalian berkuliah. Kalian mau jadi apa itu tergantung dari diri kita, tinggal bagaimana cara kita mengembangkan dan juga mengasah skill pada diri kita. Jadi ketika dalam bagaimana caranya kawan-kawan itu bisa mengasah atau bisa mencari pengalaman lebih banyak lagi, karena dengan adanya pengalaman itu akan berdampak ke depannya, bukan sekarang gitu yang kawan-kawan rasakan, tetapi betul beberapa banget. tahun ke depan pengalaman dan juga yang kalian dapat sekarang itu Pasti bermanfaat. pasti bermanfaat untuk kedepannya. Dan Oke, mungkin untuk pesan dari Pak Gub dan Wagub, keren banget ya. Jadi teman-teman buat sobat FTI jangan lupa diingat nih pesannya dan juga karena waktunya juga udah mepet gitu ya. Mungkin buat Pak Gub dan Wagub, buat terakhir nih kasih closing statement dong buat para sobat FTI. Boleh. Boleh, Mungkin digabung aja ya. ya, boleh. Closing statement dari aku sama Mas Kiki gitu kan. Jangan pernah letih dengan proses terkhusus di organisasi. jangan banyak berekspektasi kepada organisasi, dan puncak dari organisasi yaitu keikhlasan. Tuh. Oke. Dengerin closing statement dari Pak Gub dan Wagub kita. Karena itu punya apa ya istilahnya? Makna yang lebih gitu. Pasti punya makna banyak juga. Mungkin tadi ada mau nambahin, Mas? Kayak mungkin kita jargon ya. Ya, boleh jargon. Boleh, jargon. Apa nih spill? Jargon FTI. Oh, boleh. FTI. Bisa. FTI. Menginspirasi. Nah, oke. Balik lagi nih karena waktu udah habis ya. Jadi aku Matwanya Nugraha bersama narasumber aku ada Mas Gania sebagai Pak Gub dan Mas Rizky sebagai Pak Wagub. Pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye sobat-sobat Sampai jumpa. teman-teman FTI. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it